Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita telah berhasil menginstal membuat FTP di layanan server kita. Sekarang kita akan mencoba untuk menginstal PHP sebagai pemproses script server web dinamis, dan kita menggunakan juga MySQL. Kita akan menginstal MySQL sebagai database web kita. Kemudian kita juga akan menginstal phpMyAdmin untuk memanage database MySQL. Oke, kita pertama-tama kita install dulu PHP-nya. Di sini saya menggunakan PHP versi 5.2.5. Saya telah menyimpannya di sini, ada di folder Dynata. Nah, ini PHP-nya. Ini dalam bentuk kompres yaitu zip. Kita akan mengkompresnya dulu. Silakan pilih semua, kemudian ekstrak file. Kita taruh di C, komputer, pilih komputer C, kemudian buat folder baru yaitu PHP. Oke, silakan ekstrak. Oke, setelah selesai ekstrak, kita lihat di sini C PHP. Nah, inilah hasil ekstrakan tadi. Oke, kita mulai dari konfigurasi file ininya. Kita cari di sini PHP ini recommended. Nah, silakan kanan edit with Notepad++. Di sini saya menggunakan Notepad++ karena selain mudah juga ada fitur warnanya. Kita akan melihat kemudahannya. Anda bisa menggunakan Notepad biasa. Kalau saya menggunakan Notepad++, silakan menyesuaikan. Silakan buka, klik. Nah, kemudian kita simpan dulu file, save as, simpan dengan nama php.ini. Oke, kemudian tipenya all file, klik save. Langkah selanjutnya kita akan mencari konfigurasi untuk kita cari saja extension. Nah, kita mencari extension dir. Nah, ini extension directory, kita ubah value-nya menjadi C /php /ext. Oke, setelah ini silakan disimpan, kemudian tutup. Setelah konfigurasi PHP ini sudah jadi, kita ke ini tinggal dulu, kita buka dulu. Kita ke start, control panel, kemudian pilih sistem, advanced system setting. Kita akan mendaftarkan path di settingan path. Kita pilih environment variable. Di sistem variable silakan cari path. Nah, ini ada path, klik, kemudian edit. Kita tambahkan di sini titik koma, kemudian C titik 2 /php. Oke, silakan oke, kemudian oke. Oke, kita tutup control panel. Langkah selanjutnya kita akan mengedit registry. Silakan ketik start, kemudian ketikkan regedit, enter. Kita akan menambahkan di registry kita yaitu PHP. Silakan diklik OK local machine, buka, kemudian software, klik kanan, new key. Silakan isikan PHP, enter. Kemudian PHP, klik kanan, new string value,
Silakan isikan ini file path, kemudian enter. Nah, untuk ini file path, klik kanan, kita edit modif, berikan value datanya ke c.2/php. Nah, ini untuk mendefinisikan file ininya di mana. Oke. Kemudian silakan tutup. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di ISS-nya. Silakan start, administrative tool, Internet Information Service Manager, maka akan tampil jendela ISS Manager. Silakan klik win-nya, administratif-nya. Kita ketikkan dulu biar jelas. Kita cari mapping handler, handling mapping. Silakan double klik. Kemudian add script map. Untuk request path, silakan isikan bintang.php. Jadi semua request yang berekstensi PHP akan dieksekusi menggunakan executable. Kita cari di C PHP, cari PHP 5 isapi, kemudian open. Untuk name-nya silakan beri nama terserah, misalnya saya beri nama PHP, kemudian OK. Apabila muncul peringatan add script map, silakan klik yes. Nah, terus klik lagi di bagian komputernya. Kemudian kita akan mengedit di isapian CGI-Station. Silakan double klik. Silakan edit untuk PHP isapinya. Deskripsinya silakan tambahkan PHP. Kemudian OK. Kita kembali lagi ke mindset-nya. Kemudian kita cari default dokumen. Double klik. Tambahkan default dokumen untuk PHP yaitu index.php. Oke. Setelah itu silakan restart untuk ISS-nya. Klik restart. Kita tunggu hingga restart ini berhasil. Untuk menguji apakah PHP terinstall dengan baik atau tidak, ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui command prompt. Silakan buka command prompt, ketikkan cmd, kemudian enter. Ketikkan php spasi strip info, kemudian enter. Apabila muncul seperti ini, inilah konfigurasi PHP kita, info dari PHP kita. Berarti kita telah berhasil menginstal PHP di server ISS. Untuk mengujinya juga kita bisa melalui web browser. Kita buat dulu filenya di komputer C inetpub root. Kita buat file di sini, new text dokumen. Oke, klik kanan, edit with notepad. Kita simpan dulu file, save as, simpan dengan ekstensi PHP karena ini file PHP. Misalnya di sini saya akan memberikan nama info.php. Kemudian script yang akan kita tuliskan yaitu, silakan simpan. Untuk melihatnya silakan buka browser, misalnya internet Explorer. Ketikkan alamat yang telah kita buat tadi yaitu ris.com, domain kita, kemudian diikuti nama file PHP-nya yaitu info.php.
kemudian silakan enter, maka akan muncul info PHP kita. Di sini kita telah berhasil menginstal PHP. Oke, setelah berhasil menginstal PHP, langkah selanjutnya kita akan menginstal MySQL-nya. Di sini kita buka MySQL versi yang saya gunakan yaitu versi 5.1.7 untuk Windows 32 bit. Silakan buka, kita akan install MySQL-nya. Untuk menginstal MySQL ini seperti menginstal software lainnya, kita tinggal mengikuti konfigurasinya. Oke, kita tunggu sebentar. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kita next, jangan lupa klik I accept, kemudian next, kita pilih yang tipikal, next, kemudian klik install. Proses instalasi akan berjalan, kita tunggu. Oke, setelah selesai klik next, next, kemudian kita akan langsung mengkonfigurasi MySQL servernya. Checklist, kemudian finish. Oke, untuk mengkonfigurasi SQL server, MySQL server, klik next. Kita menggunakan detail configuration, klik next. Kita pilih di sini server machine, kemudian next. Multifunction database, klik next. Ini untuk part untuk instalasi, kita next saja. Kemudian kita pilih yang kedua, online transaction processing, di mana akan ada 500 aktif koneksi. Ini untuk website biasanya pakai online transaction processing. Kemudian next. Kemudian di sini ada setting networking, next saja. Kemudian kita akan pilih yang kedua yaitu best support for multi-device, kemudian next. Kemudian kita next lagi. Di sini kita akan membuat password untuk MySQL. Misalnya saya ketikkan password seperti ini, ulangi password, kemudian klik next. Untuk mengkonfigurasi silakan klik execute. Proses konfigurasi sedang berjalan, kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai kita klik finish. Untuk melihatnya kita bisa klik start, kemudian all program, MySQL command line client. Silakan masukkan password yang telah dibuat. Nah, di sini kita bisa membuat database, manipulasi database dengan command line. Nah, karena kita kesulitan, maka kita akan menggunakan phpMyAdmin untuk mengkonfigurasi dan memanipulasi database ini. Silakan tutup dulu. Kita akan menginstal phpMyAdmin. Di sini phpMyAdmin yang saya gunakan yaitu versi 4.0.9. Silakan ekstrak dulu, buka, kemudian ekstrak all file. Kita pilih di dokumen root, yaitu di komputer C inet.wwroot. Oke, jadi akan diekstrak ke inet.wwroot, kemudian klik ekstrak. Kita tunggu proses instruksinya. Oke, setelah selesai kita kembali ke C. Hasil ekstrakan akan terlihat di sini yaitu di inet.wwroot. Nah, inilah. Kita ganti nama dulu agar mudah untuk diakses di browser. Silakan di rename, misalnya menjadi phpMyAdmin saja. Setelah tercopy di dokumen root, kita akan mengkonfigurasi di PHP ininya, yaitu di C php
PHP ini, klik kanan, edit with Notepad++. Di sini kita akan mengedit untuk kompatibel PHP-nya dengan PHP MyAdmin ya. Kita cari di sini extension sama dengan. Nah, di sini kita akan menghilangkan untuk tag comment. Kalau ada titik koma di depan berarti ini komentar, ini tidak dieksekusi. Kita akan menghilangkan titik koma untuk beberapa fungsi di sini agar PHP MyAdmin dapat berjalan di PHP. Salah satunya ini PHP mbstring.dll, kemudian PHP mgscript DLL, kemudian PHP MySQL, kemudian PHP MySQLi, kemudian PHP PDO MySQL, MySQL, oke, dirasa cukup. Sekarang simpan, silakan restart ISS-nya. Administrative Tool, Internet Information Server Manager, kemudian klik Restart. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan mencoba membukanya di browser. Klik Start, kemudian Internet Explorer. Silakan ketikkan untuk alamat PHP MyAdmin-nya. Misalnya kalau saya di aris.com/php myadmin, enter, maka akan di halaman ini kita masukkan untuk pertama kali akses database yaitu root, kemudian password MySQL, kemudian enter. Jika tampilan PHP MyAdmin seperti ini, maka kita telah berhasil membuat konfigurasi untuk PHP MyAdmin. Nah, di sini kita telah siap untuk menanamkan website PHP dan database MySQL. Oke, sekian dulu. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk menanamkan website di sini dan kemudian kita tes di server ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.